أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kesempatan lagi kepada kita sehingga dapatlah kita menuntut ilmu agama pada sore hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 23. Baris ke-20. Halaman 23 baris ke-20. Masih menyambung tentang doa yang bagus dibaca setelah sholat fardu. Bacaannya, wahsyurna yaumal qiyamati fi zumratil awliyai. Itu. Wahsyurna yaumal qiyamati fi zumratil awliyai. Artinya adalah wahsyurna, dan kumpulkanlah kami, minta kepada Allah, kumpulkanlah kami, maksudnya kaina di akhirat. Wahsyurna, dan kumpulkanlah kami, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, fi zumratil awliyai, dalam rombongan para wali-wali. Minta kumpulakan lawan rombongan para wali-wali. Walaupun kita ini bukan wali, bisa tak kumpul lawan wali dengan cara kita meminta kepada Allah, dengan cara kita cinta kepada wali, dengan cara kita berhadiah Fatihah rancak kepada wali, termasuk ziarah akan kubur wali-wali. Kumpulkanlah kami pada hari kiamat pada rombongan para wali-wali, karena mereka itu orang-orang yang selamat di akhirat. Namun kita terkumpul dengan mereka, kita akan selamat juga. Maksud selamat itu kada masuk neraka. Terus, wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalamu. Wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalamu. Wa adkhilnal jannata, dan masukkanlah kami ke dalam surga. Wa adkhilnal jannata, masukkanlah kami ke dalam surga. Ma'al anbiya'i, beserta para nabi.
khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi itu sabarataan masuk surga, masukkan kami beserta para nabi ke dalam surga. Nah, alaihimus salatu wassalam, artinya atas mereka salawat dan salam, atas para nabi itu salawat dan salam. Rabbana, wahai Tuhan kami, Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, la tuzigh qulubana, jangan engkau sesatkan akan hati kami, atau jangan engkau gelincirkan akan hati kami, jangan engkau sesatkan akan hati kami, ba'da, sesudah, id hadaitana, sesudah engkau beri petunjuk kami, ba'da id hadaitana, sesudah bahwa engkau beri petunjuk kami. Orang ini sudah dapat petunjuk, baik sudah amalnya, kelakuannya, akhlaknya, lalu di ujung-ujung umurnya sesat dia, timbul bakapir atau murtad. Nah itu jangan, itu kita hendak dapat hidayah terus menerus sampai mati. Jangan sampai hati kita itu tergelincir, tersesat. Oleh karena itu kita minta kepada Allah, wahai Tuhan kami, jangan engkau sesatkan hati kami sesudah engkau beri petunjuk kami. Wahab lana, dan berilah, lana bagi kami, berilah bagi kami, min ladunka, dari sisi engkau, min ladunka, dari sisi engkau, rahmatan, akan rahmat. Rahmat Allah Ta'ala ini banyak. Arti rahmat itu kasih sayang, kebaikan Allah. Rahmat yang paling ganal dapat syafaat Nabi dan masuk surga, kada masuk neraka. Nah, berilah bagi kami daripada sisi engkau akan rahmat. Innaka, sesungguhnya engkau, antal wahhab, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Ya Allah Ta'ala itu pemurah, maha pemberi. Namun kita berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala pasti memberi. Apalagi yang kita pinta ini kaitannya dengan masalah agama, masalah akhirat, masalah kesejahteraan kita di akhirat. Jadi kita tuh meminta kepada Allah, jangan meminta semata-mata dunia aja. Mintalah tentang kebaikan agama kita, kebaikan akhirat kita. Jangan berdoa hendak minta duit aja, hendak minta sugih aja. Minta supaya selamat agama, selamat hati, selamat iman. Itu. Minta tentang akhirat kita, supaya di akhirat kita selamat kita. Nah. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin, itu salawatlah, ditutup dengan salawat. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian Sidin melajari kitab ulang istighfar nih, pengarang kitab nih. Ini istighfar ya Sidin. Istighfar itu artinya minta ampun kepada Allah. Tapi sini bahasanya bahasa Arab istighfarnya.
Sebenarnya kita minta ampun kepada Allah tuh kada mesti bahasa Arab. Amun kita bahasa kita kan sama aja juga. Amun bahasa Arab kan sekurang-kurangnya astaghfirullah. Hafal aja astaghfirullah. Artinya aku minta ampun kepada Allah. Amun bahasa kitanya ya Allah ampuni ulun. Nabi kita beristighfar sidin seharian semalaman, ada mengatakan 100 kali, ada mengatakan 70 kali. Maka kita umatnya disuruh mengikuti Rasulullah, yaitu beristighfar juga minta ampun kepada Allah. Karena kita ini sering mengerja dosa, sedangkan Rasulullah kada pernah mengerja dosa, sidin beristighfar. Kita yang mengerja dosa ini lebih lagi disuruh beristighfar. Walaupun dalam hadis disebutkan kita mengerjakan dosa itu sampai berulang sampai 70 kali sehari, tapi kalau kita beristighfar imbahnya, maka kita tidak dikatakan orang yang mengakali mengerja dosa. Contoh kayak ini. Apa ya contohnya dosanya? Dosa menampiling laki misalnya Allah, menampiling laki berdosa Allah. Nah, cuman kalau dosa lawan makhluk nih kada cukup dengan istighfar, tapi minta ampun laki. Nah, ini dosa kepada Allah aja lah. Amun dosa lawan laki itu kan minta ampun kepada Allah, minta halal dengan laki, maafakanlah ulun nampiling pian, ya laki, hanya minta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Ini dosa makhluk tuh itu. Dosa lawan Allah Taala aja apa contohnya ya? Contohnya apa ya lah? Banyak kayak bang contohnya leh, cuman ulun ini bingung nama contohkan apa ya? Allah Ta'ala malilik laki orang. Nah, malilik laki orang, bebinian ini kada boleh sebagaimana lelakian kada boleh juga maliliki bini orang. Bebinian kan kada boleh juga maliliki laki orang. Mun laki seorang kada apa-apa, maliliki laki orang, tapi imbahnya astagfirullah taliliki laki orang sekali aja. Nah, itu kan dosa atau dosa kepada Allah, bukan dosa kepada makhluk. Soalnya biar kada minta maaf pun lakian tuh kenapa? Minta maaf lah ulun malilik pian kada usah. Soalnya itu tidak merasa dirugikan juga. Lain kayak nampeleng tadi kan, nampeleng laki seorang tuh merasa dirugikan. Nah, astagfirullah cukup minta ampun kepada Allah atau dosa kepada Allah, karena kadang kau menjaga mata berjalan pulang maksudnya toleh hati pulang lakian orang astagfirullah pulang minta ampun pulang kepada Allah, walaupun seharian itu malilik laki orang 70 kali dihitung-hitungi banyak kalau tak. Tapi kalau diselang-selangi dengan minta ampun kepada Allah, menyesal, beristighfar kepada Allah, maka tidak dikatakan perempuan itu mengakali dosa, kada mengakali dosa. Tapi kalau kada beristighfar, dikatakan dia mengakali dosa. 70 kali malih pulang tapi kada beristighfar, dia mengakali dosa toh. Mengakali mengerja dosa. Tapi kalau maksiat yang diselang-selangi dengan istighfar, tapi jangan jualah berniat kayak itu. Aku kena bilang nak perjalanan dia selaju melatih bini laki orang, oh istighfar aku jangan diniatakan maksiat berdulu. Kita tuh berniat maksiat tuh pada bagus sudah hati kita. Nah, jadi bila kita tagawi dosa, beristighfar kita, diampuni Tuhan dosa. Tagawi pulang dosa, beristighfar pulang kita, diampuni pulang dosa kita tuh. Jadi kada sampai tumpuk banyak, nah kayak pian juga kan di rumah tangga tuh.
baju toyok kada di tapas toyok banyak kae timbul kena uyah menapas. Tapi kalau imbah dipakai kada sawat banyak tapas, kena kada sawat banyak tapas pulang, kada banyak kalau tah ketumpuk. Nah kayak gitu juga kita bila mengerja dosa beristighfar kita, jadi kita sampai tertumpuk dosa tuh banyak. Amun kada beristighfar tertumpuk dosa itu, sehingga hati kita itu ibaratnya kayak kaca tuh kan, kayak kaca tuh bila kebanyakan debunya tuh menutupi kaca tuh, anggaplah hati, debu tuh dosa. Amunnya sudah debu, sudah berikit banyak, kada jernih lagi kita atau melihat orang yang di balik kaca itu kada kelihatan lagi, tertutup oleh debu. Kayak itu juga hati kita yang banyak tertutupi oleh dosa, kada diistighfari. Iya, kena pangarasaan ginilah, pangarasaan gina hati. Betul pulang kada ada hati ini hendak beribadah kada ada, hendak beramal kada ada, hendak menuntut ilmu kada ada. Tak tutup lalu hati oleh dosa, ya hendak beramal ibadah kada ada. Mengingat dosa pun kada mau menangis, keras hati. Mengatakan dosa-dosa bahari kada mau menangis, itu akibat kebanyakan dosa. Kebanyakan dosa yang menutupi hati. Orang di rumah misalnya ya Allah mengadakan kegiatan keagamaan, kadida hati itu hendak hendak tulak, hendak hadir itu kadida. Ada. Nah, itu akibat dosa banyak. Oleh karena itu kita ini perlu kepada istighfar, minta ampun kepada Allah. Dan Allah Ta'ala Maha Pengampun. Tampulo kita masih hidup, namun sudah mati, kada kawal lagi kita beristighfar. Nah, istighfar ini pun juga membersihkan hati kita. Lalu kita kena membersih hati kalau memaham ilmu agama. Orang kadang orang tutul lah, gunggong bahasa kami kamu tuh gunggong, lalu memaham ilmu agama, itu akibat dosa juga menyeraput di dalam hati, ada paham. Nah, atau misalnya kayak ini dipadahi macam-macam sudah tatap hanya menggawi dosa, itu akibat kada dibersihi hati itu dengan istighfar. Banyak dosa di hati. Nah, hendaklah bersungguh-sungguh pada malam dan siang. Nah, gerang? Yakni minta ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi dasar bujur ada tekad kuatlah bersungguh-sungguh beristighfar. Amunnya nang hendak beristighfar nih, melihat film minarami kada jadi mengatik tasbih, itu hanya kada bersungguh-sungguh. Hendak mengatik tasbih sudah, kawan meneleponi, kita tulakan aja perjalanan aja, talapas pulang tasbih. Nah itu kok dunia ini mengganggu kita aja, sehingga kita lalai, kada terbaca lagi istighfar. Tapi menurut orang bersungguh-sungguh tuh dikuatkannya hatinya dan tekadnya. Walaupun kawan membawa reunian misalnya Allah reunian setahun sekali, minta maaf lah ulun hendak haur nah. Kada bawang kada juapang pada minta maaf ulun hendak membaca istighfar. Aduh sagin bagi segesan itu. Pada haur jaran naik baca istighfar kita. Nah, hanya dunia itu kayak itu bang, dunia itu mengganggu kita. Kita hendak beribadah sudah ada nama halang-halang itu kada jadi kita beribadah. Setan juga mengganggu-ganggu. Jadi harus ada kesungguhan. Hendaklah bersungguh-sungguh, maksudnya meluangkan waktu membaca istighfar 100 kali, ngetik tasbih itu kada sawa sejam juga. Paling-paling 4 jam tontong. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ini kada bisa bahasa Arabnya.
ampuni ulun ya Allah, ampuni ulun ya Allah, ampuni ulun ya Allah, ampuni ulun ya Allah. Sampai 100 kali. Ampuni dosa ulun ya Allah, ampuni dosa ulun ya Allah, ampuni dosa ulun ya Allah. Bahasa kita kata Bapak Ibu. Atau nah hendak pendek lagi, ampuni ulun, ampuni ulun, ampuni ulun, ampuni ulun. Bahasa Arabnya koler misalnya, ampuni ulun, ampuni, itu maksudnya mintanya kepada Allah. Saat sekali sehari misalnya kayak itu. Insya Allah diampuni Tuhan dosa-dosa kita karena sampai tertumpuk banyak yang bisa menyebabkan hati kita tertutupi oleh dosa. Nah. Dan bagusnya pulang waktunya, tadi kan disuruh tadi malam, siang, malam. Tapi ya namun dipilih-pilih bagus malam, bagus siang, bagus malam. Karena penduduk surga itu disebutkan dalam Al-Quran, di antara ibadah penduduk surga, maksudnya ibadahnya waktu di dunia, di surga itu ada lagi ibadah. Ini penduduk surga, kenapa mereka masuk surga? Oh, di dunia amalannya apa? Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka itu beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Jadi malam di waktu sahur itu minta ampun kepada Allah. Baca istighfar, minta ampun kepada Allah di waktu sahur. Waktu sahur itu jam 3, jam 4. Nah, itu penduduk surga itu amalannya itu waktu di dunia. Nah, minta ampun kepada Allah pada malam dan pada siang. Bagusnya malam, tapi malam siang bagus lagi, siang malam ya minta ampun kepada Allah. Yakni minta ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, di sini Sidin Lajari kita istighfarnya bina panjang lah. Nah, kalau panjang istighfarnya otomatis kegunaannya gonal juga, manfaatnya banyak juga. Lamun istighfarnya bina handap, tak handap juga manfaatnya. Gitu. Makanya biar tuh bisi duit banyak kan, macam-macam. Kawan nak ditukar deh, duit sedikit aja nang kau ditukar. Nah, kayak tujuan nih istighfar nih. Nah, kita bacalah Sidin Mulajari nih. Datu nih. Mulajari kita nih. Datu Jamaluddin. Anak Datuk Kelampayan. Si Mufti Jamaluddin ini kan ya anak Datuk Kelampayan. Kubur Sidin ya nang di dalam makam Datuk Kelampayan dah. Ini makam Datuk Kelampayan ini kubur Datuk Kelampayan. Ada kalau di higanya nih beririt kuburan. Ada salah satunya itu Mufti Jamaluddin. Kubur. Cuman kada menaran Bang itu. Itu buah nang anak Sidin Zuriat Sidinnya ta. Di dalam makam Datuk Kelampayan itu kan ada Sidin aja seorang entah. Saya ada sini sebelah sini. Berapa buting makam itu di dalam kubah itu. Karena di situ ada salah satunya mengarang kitab ini. Mufti Jamaluddin, anak Datuk Kelampayan. Nah, jadi Sidin melajari kita. Astaghfirullahaladzim. Barisnya lah. Kalau di wakaf tuh astaghfirullahaladzim. Arti di wakaf tuh dimatikan huruf yang terakhir. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim artinya aku meminta ampun akan Allah yang Maha Agung. Aku minta ampun akan Allah yang Maha Agung. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alladzi itu yang la ilaha tidak ada Tuhan illa huwa kecuali ia Allah. Yang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang tidak ada Tuhan kecuali Dia siapa? Dia Allah. Al-Hayy itu ya-nya bertitik lah, jangan bertasydid pulang. Al-Hayyul Qayyum, Allah itu Maha Hidup. Qayyum itu berdiri dengan sendirinya, qiyamu binafsih, hidup
berdiri dengan sendirinya. Itu sifat Allah lah. Wa atubu ilaihi, dan aku bertobat ilaihi kepadanya, kepada Allah. Dan aku bertobat ilaihi kepadanya, kepada Allah, min kulli dzambin, dari setiap dosa, dari setiap dosa. Kira-kira nila membaca sekali kini inilah sehari, ini dosa diampuni sudah nih, diterima taubat nih, apalagi banyak. Wa atubu ilaihi min kulli dzambin, aku bertaubat kepadanya dari setiap dosa. Aznabtuhu, aku telah berbuat dosa akan dia Allah, yang telah berbuat dosa aku akan dia Allah. Artinya aku bertobat daripada setiap dosa yang aku pernah mengerja dosa kepada Allah. Amdan, basing haja kah dosanya, au khata'an, atau kada basing haja. Amdan basing haja, au khata'an, atau kada basing haja. Apa kada basing haja nih? Contohnya membuang kulit durian nih, kayak rumah saya kan kepala orang gundul, bisa mau kepala orang luka, itu kan kada basing haja ngarannya kita. Kalau basing haja tadi anggaplah menampar laki, basing haja. Kalau basing haja dia tampar laki. Ampuni juga ulun. Sirran tu sembunyi kah? Baik sembunyi, au alaniyatan, atau terang-terangan. Kita mengerja dosa ini ada sembunyi atau terang-terangan. Ampuni juga dosa ini dah. Sirran au alaniyatan, sembunyi atau terang-terangan. Sagiran, kecil kah, au kabiran, atau besar dosa itu, ganal kah, halus kah, ampuni. Lengkap artinya nih, mesti ngajak kah, ada kah, terang-terangan kah, sembunyi kah, kecil kah, besar kah, ampuni berataan ya Allah. Anta, engkau ya Allah, engkau ghaffaruz zunubi, maha pengampun, maha pengampuni dosa, maha mengampuni dosa. Engkau maha mengampuni dosa. Fattahul qulubi, pembuka hati. Pian ini pembuka hati. Artinya Tuhan membukakan hati kita ya, kita mau beribadah, mau nuntut ilmu, mau berbuat baik, mau sadar, mau bertobat kepada Allah. Fathahul qulub, membuka segala hati. Sattarul uyubi, engkau menutupi segala aib. Nah, jadi kita nih alhamdulillah kita punya Allah Ta'ala maha mengampuni dosa-dosa kita. Betul pulang Tuhan pulang membukakan hati kita. Betul pulang Tuhan menutupi akan aib kita. Alhamdulillah. Aib ulun, aib pian, aib berataan umat Nabi Muhammad ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga hendaklah menuruti akhlaknya Allah, yaitu menutupi juga akan aib orang yang beriman. Jangan kita membuka aib orang yang beriman. Kalau kita menutupi aib orang, maka kena di akhirat Allah Ta'ala menutupi aib kita. Kada mau ungkai aib kita.
Namun kita membuka aib orang, kena di akhirat hati-hati aib kita diungkai Allah Ta'ala juga. Nah, satarul uyub. Walaupun aib kuitan jangan dikisahkan. Nah, dikiranya kalau kira-kira membuka aib orang ya ada boleh. Membuka aib kuitan boleh ya. Membuka aib anak boleh ya. Membuka aib laki boleh ya. Padahal ngitu makinnya kada boleh. Lah, bila curhat lawan orang masalah rumah tangga lah, jangan mengisahkan aib laki seorang. Amun hendak bertakun itu kisah orang lain aja, maksud kisah orang lain ini. Contoh, pian punya masalah dalam rumah tangga. Betakun lawan tuan guru, ulun betakun seandainya ada seseorang istri dan lakinya gini, itu ya, jangan ulun kayak ini mana, nah, tuannya membuka aib, laki ulun gini, itu membuka aib ngaranya, nah lah, kena, nah, sama juga kuitan misalnya kuitannya apa, cekcok lawan anak, lo anak nih, mengadu kepada siapa misalnya, kalau hendak bertakun hukumnya kayak apa, jangan sampai abahku atau mamaku timbul kena orang tahu aib mamanya abahnya. Nah, contohkan seseorangnya si Fulan anuai kayak gini wan mamanya abahnya ini kayak apa yo hukumnya, nah kayak itu ya. Contohkan ke orang lain ya, maksud orang lain tuh sih jangan sampai ngarannya ya Allah si seseorang aja gitu. Nah, jadi kan nang mendengar ini kada mendengar aib orang ya, lawan orang nang bagi ini kada mengisahkan aib orang, jadi selamat ada duanya. Nah, kayak ulun lah. Ulun ini kan pendatang di sini. Ulun pendatang di sini, hanya haja Jawa Bagana di sini. Ulun memandang orang sini baik berataan. Tiba-tiba minta maaf, ulun ada misalnya seikung nang ulun tahu aibnya gara-gara ada orang pakai sawan ulun, timbul ulun lawas dah baik sangka orang, tiba-tiba timbul baik sangka tuh buyar gara-gara ada mengisahkan lawan ulun tentang aibnya. Nah, oleh karena itu Nabi kita pernah ngomong kepada sahabat Sidin. Ujar Nabi kita pesan kepada sahabat Sidin, wahai sahabat-sahabatku lah, jangan ada di antara kalian membawa kisah nang kada baik tentang sahabatku kepada diriku, supaya hatiku selamat ketika aku bertemu dengan seluruh sahabatku. Maksud selamat itu aku baik sangka. Nya kalau kita sudah melihat aib orang, ngalih buruk baik sangka tuh ngalih. Lebih baik kita tidak tahu latar belakang orang, kada tahu masalah orang. Jadi bila kita ketemu orang baik sangka terus, hati kita selamat, hati kita plong. Kita semajlis dengan orang itu, kita kada jadi masalah hati kita. Selamat nyaman kita. Tapi kalau kita tahu keburukan orang tuh, begana misalnya di samping kita, sekedudukan dengan kita semajlis, kayak apa hatiku? Ini kah mencuri sandal orang, ujar kisah nang anok kawanku semalam. Nah, itu kan ada itu. Nah, gitu. Jadi itu Rasulullah Jasidin, jangan ada di antara kalian sahabatku membawa habar nang kada nyaman, nang kada baik tentang sahabatku kepada diriku. Karena aku kada hakun ketika aku ketemu dengan sahabatku, hatiku tuh kayak apa? Itu lawan nih timbul buruk sangka apa? Itu menjaga hati. Oleh karena itu ada di antara doa wali, ya Allah, butakan hati ulun, tuliakan telinga ulun daripada mendengar melihat akan keaiban umat Nabi Muhammad.
Jangan sampai mata ulun melihat aib umat Nabi Muhammad, telinga ulun jangan sampai mendengar aib umat Nabi Muhammad, buta akan mata ulun jangan sampai melihat aib umat Nabi Muhammad. Supaya hati ulun selamat bila ketemu dengan umat Nabi Muhammad itu. Kalau kita tuh kada tahu orang tuh latar belakangnya siapa, walaupun ini misalnya latar belakangnya perampok, korupsi, penzina, pemabuk, macam-macam dan sebagainya, pembunuh. Cuman orangnya orang Islam misalnya, ini bagus baju Muslim, ketemu dengan ulun nggak tahu, ulun assalamualaikum, waalaikumsalam, senyum aja, kada ada buruk sangka nih menyangka ini orang baik, karena kita kada tahu tentang aibnya. Nah oleh karena itulah kita nih menjaga benar, jangan sampai kita terdengar aib orang. Sebenarnya ini sama-sama lah kita menjaga jangan sampai terdengar aib orang. Orang tuh sebenarnya jangan mengisahkan aib orang juga. Jadi bila kita tuh melihat aib orang, jangan dikisahkan. Kita tutupi, kita kisahkan, kita jangan komentar. Tersebar itu karena dikisahkan lalu seekong tahu, 2 ekong, 3 ekong, banyak kayaknya timbul kena banyak sambungan tahu. Nah itu. Jadi di antara pesan ulama kita tuh jangan tapi banyak bergaul, jangan tapi banyak bakawan. Namun bakawan nih lah, apalagi bakawan nang memandirikan aib orang, kita pasti terdengar. Apalagi kita umpat juga masih tuh mengambuhi julang tuh membumbu-bumbui ya rame, tapi rame menyembati aib orang. Nah itu janganlah. Kita ngalih baik sangka tuh ngalih. Maka baik sangka tuh salah satu syarat supaya husnul khotimah, husnuzon, baik sangka kepada manusia, baik sangka kepada Allah, itu syarat supaya husnul khotimah. Karena amalan ulama-ulama bahari, wali-wali bahari itu baik sangka terus kepada orang berimannya. Walaupun dia melihat orang itu ahli maksiat, insyaallah nya bertobat ya kita mati kita tuh bila melihat orang tuh kelakuannya pina kada baik, kelakuannya pina maksiat, bagaimana akhlak kita? Hati kita nih kayak ini dulu, ya Allah ampunilah dosa-dosanya gitu. Ya Allah nih insyaallah kita bertobat aja, kita menjadi orang baik. Hati kita itu moto kita tutupi, jangan dikisahkan kepada orang lain tentang maksiatnya. Kayak itu akhlak orang beriman. Sebaliknya akhlak yang kada baik itu apa? Maksiat pulang nih nah, dalam hati bang lah. Iya ini bisa masuk neraka, ini aja lalu dikisahkan. Nah itu sebaliknya tuh jangan kayak itu. Mobil khusus aib kejahatan keburukan keluarga kita tutupi, jangan dikisahkan kepada orang. Nah, keluarga aja orang aja kita tutupi, apalagi keluarga kita. Nah kita Sattarul ayub itu sifat Allah, menutupi segala aib. Allah Ta'ala aja menutupi aib hambanya. Kenapa kita kadang menutupi akan aib hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, Kasyiful kurubi itu Allah Ta'ala tuh menghilangkan kesusahan. Engkau ya Allah menghilangkan kesusahan kita yang kita rasakan pada saat ini, itu kalau dibandingkan dengan kesusahan yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad, seujung kokoya kada ada, seujung debu ya kada ada. Persoalan, kesusahan, problem apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini, itu masih kecil dibandingkan kesusahan yang disandang oleh Nabi Muhammad SAW. Kesusahan ke dunia ini lawan juga kada balalawasan juga lah. Aku lawas benar sudah merana hidup, amun kada hakun merana mati ya sudah.
habis tuh kesusahan tuh. Orang beriman caranya menghadapi kesusahan itu dengan bertawakal kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, berserah kepada Allah, dan meyakini ini kesusahan sedikit aja dibandingkan Nabi Muhammad lawan kesusahan di dunia ini. Lamun aku mati, aku beriman, hilang kesusahan dunia ini, kina aku beriman masuk surga aku. Ada dari kesusahan kayak itu orang beriman tuh, menanggapi kesusahan hidup. Baik kesusahan itu datang daripada makhluk yang menyakiti kita, atau di segi duit kededa, atau hutang bertumpuk. Nah itu minta kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berserah kepada Allah. Nah, karena Allah Ta'ala lah yang dapat menghilangkan kesusahan kita gitu. Sebenarnya lah ujar Agim tuh, masalah tuh kan berat, cuman kitanya nang kada bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi di dunia ini. Nang menurut zahirnya asa berat ya, asa stres, itu masalah tuh kecil aja sebenarnya, cuman kitanya nang kada bisa cara penyelesaiannya apa? Serahkan kepada Allah, karena kita kada kawan menyelesaikan masalah itu. Serahkan kepada Allah, biar Allah yang menyelesaikan masalah itu. Cuman kapan selesainya Allah Ta'ala jalan tahu. Nah, masalah. Nah, introspeksi diri kita, mungkin kita sembayangnya kah telat ya Allah, atau kada bujur kah sembayangnya. Jangan menyalahkan masalah, jangan menyalahkan orang, salahkan diri kita sendiri. Mungkin kitanya banyak dosa nih, lalu banyak kayak mungkin beristighfar kita pulang nih. Kan ada disebutkan dalam hadis, siapa yang ditimpa kesempitan, kesusahan, masalah, banyakilah beristighfar kepada Allah, karena mungkin itu gara-gara dosa kita menyebabkan itu problem hidup itu. Nah lalu kita beristighfar, lalu dengan beristighfar itu Allah Ta'ala lapangkan hidup kita. Wa atubu ilaika, dan aku bertaubat kepada engkau, minaz zunubi, daripada seluruh dosa. Zunubi tononnya titiknya hilang, titik hilang. Minaz zunubi, aku bertaubat kepada engkau ya Allah, minaz zunubi, daripada segala dosa, allati, yang a'lamu, yang aku sadar atau aku tahu, wa minaz zunubi allati la a'lamu, dan daripada dosa yang tidak aku tahu atau tidak aku sadar. Dosa yang kita kerjakannya ada, kita tuh mengerja dosa itu tahu ay ngini dosa lalu tagawi. Ada kita kira-kira kita ngini kada bapak, padahal dosa kita gawi juga tuh kita kada tahu lah, padahal dicatat dosa karena kita kada berilmu. Akibat kada berilmu mengerja ngini dikira bujurai padahal berdosa, minta ampun juga kepada Allah. Innaka, sesungguhnya engkau, engkau allamul ghuyubi, mengetahui nang gaib-gaib. Allah Ta'ala tuh mengetahui nang gaib-gaib, nang nampak diketahui Allah Ta'ala. Nang gaib nang kada kelihatan oleh mata. Jadi dosa kita ini banyak benarlah menurut pengetahuan Allah Ta'ala nih. Banyak benar dosa kita ini, nang kita sadari, nang kita kada sadari. Nang kita sadari tahu aja itu dosa, nang kita kada sadari itu nah kira kada dosa, padahal menurut Allah Ta'ala dosa. Ampuni juan itu. Dikiranya misalnya inya tuh kada berdosa, padahal dosanya sampai ke atas langit misalnya, banyak banget dosanya. Nah ampuni ulun ya Allah. Wala haula wala quwata, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan. Kita mengaku nih, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, illa billahil aliyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah al-ali, yang maha tinggi, al-azim, yang maha besar. Kita mengaku kada ada bisi daya dan upaya,
kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Nah, kita mengakulah kada bisi daya dan upaya, kada dibisi kada kawa, kada bisi apa-apa dan kada coba apa-apa. Nah. Kemudian lagi ini doa selamat, doa tarusna lah. Mungkin halaman 24 tuh. Ada lagi Bang nah. Ini setengah lembaran nih. Lebih nih. Doa aja nang sini. Para selambar nah doa aja nah. Doa mendoa nah. Ayo kita baca aja nah. Pas sudah kana babnya nih. Ini doa selamat. Nah, bila pian dipinta orang baca doa selamat, ambil korokonannya nih, baca doa ini. Ini doa selamat ini macam-macam lah versinya lah. Ada nang Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, ada juga. Ada nang ini Allahumma ftah abwaab rizki wal khairi. Nah, ini ada juga. Intinya di dalam itu kita minta keselamatan dunia akhirat. Ini doa selamat. Allahumma ftah, ya Allah bukakan alaina atas kami abwaab rizki, akan pintu-pintu rezeki. Seharinya aja rezeki itu pintu jualeh. Rezeki itu ada perbandaraannya, ada gudangnya, dan ada pintunya. Amun pintunya sudah terbuka gesan kita, Tuhan membukakan, nyamanai urusannya. Cuman rezeki inilah dijemput, jangan santai aja. Makanya kan ada disuruh mencari apa tuh ayatnya, wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah jar. Apabila sudah ikam mengerjakan sembahyang, fantashiru fil ard, maka berjalanlah di permukaan bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Itu kan menunjukkan kita memang berusaha. Nah kayak orang berumah manurih memang keluar daripada rumah, berjalan di permukaan bumi, berusaha, bercocok tanam atau berdagang, berjualan. Kadang nang bersantai-santai di rumah. Memang berusaha. Allah Ta'ala sudah menyediakan rezeki kepada kita, cuman dijemput, diambil aja gitu. Kayak kita makan juga kan. Ada usaha menyuap montong, molah kayak itu aja nah, lihat, molah kanyang. Nah, ada juga usaha nah, menjemput pakai tangan, manu montong, ada juga tuh usaha. Diratakan itu dipandanginya udah mau kanyang, walaupun nama kanyang itu Allah Taala ya Allah hakikatnya, bukan nasi. Nah, dijemput. Tapi ada juga lah orang-orang, ini orang-orang tertentu ya kalau seberataan, orang-orang yang makamnya makam tajrid. Tajrid itu kada berusaha lagi, bagana di rumah aja datangan rezeki. Mungkin enggak kayak bubuhan wali-wali, bagana di rumah aja, orang datang rumah manjuri duit, itu biasa tuh usaha lagi sini itu. Atau misalnya dengan karamat sini batu jadi emas, batu jadi intan. Mun kita nih makam kasbi ngaranya makam berusaha. Amun orang sudah makan makam kasbi, makam berusaha, jangan hendak bagana di rumah, apalagi bisi tanggungan bini anak badosa. Amun bini kelaparan, anak kelaparan, badosa laki. Kalau bercari, nah kita bercari, lalu kita dapat rezeki, yakinlah dalam hati kita ini rezeki Allah Ta'ala memberi, bukan usaha kita, bukan jualan kita, bukan kebun kita. Ini semata-mata dari Allah. Kayak itu hati kita. Nah, minta kepada Allah. Ini kalau dibukakan sudah pintu rezeki, mudah aja kita bacari itu, insya Allah mudah baginya. Artinya bacari juga, cuman mudah dapat. Nah, ingatakan rezeki itu kada duit sajalah. Rezeki itu ilmu nih. Nih kita hadir di sini menuntut ilmu, ada juga kalau usaha. Usahanya apa? Mulai rumah berjalan ke sini. Kada mau di rumah aja. Bagaimana? Ya Allah beri ulun ilmu agama, tapi bagaimana di rumah aja kada dapat ilmu. Rezeki ilmu itu dicapai dengan berusaha juga,
menuntut ilmu. Kayak datu kelampayan sidin 30 tahun lebih mencari ilmu ke Mekah. Ada juga usaha tuh. Kalau bukan di rumah ada. Nah, itu rezeki nang kita disuruh berusaha ya Allah, termasuk ilmu. Ada rezeki nang kada berusaha pian. Umur tuh rezeki juga ngarannya. Tuh kada diusahain memang sudah ditentukan Allah Taala. Nah, paling-paling hendak minta kepada Allah keberkahan ilmu aja, keberkahan umur aja. Umur tuh ya kayak itu sudah ditetapkan Tuhan. Misalnya umur si sepulan ini misalnya 60 nya meninggal. 60 meninggalnya, kayak itu dah catatannya sudah. Paling-paling kita misalnya ya Allah panjangkan umur ulun. Panjangkan umur ulun ya. Kada Tuhan panjangi kada umurnya, keberkahan umurnya aja nang ditambahi Tuhan. Sehingga umurnya tuh digunakannya untuk beribadah aja terus, kada maksiat. Itu umur nang berkah. Umur nang berkah. Walaupun kada ulang tahun setiap tahun. Ulang tahun setiap tahun panjang umurnya. Ya tetap baik umurnya kayak itu juga. Bahkan umur kita ini berhandap, semakin hari semakin berhandap umur. Nah, itu umur rezeki juga lah, kesehatan rezeki juga kesehatan nih. Nah, kesehatan ini rezeki juga. Maka kita disuruh menyukuri kesehatan ini dengan menjaga kesehatan kita. Bemakan ini ya dijaga sampai-sampai nih makan padas tuh boleh aja, cuman jangan terlalu. Karena bahiraan. Sudah bahiraan, kada kau lagi hadir majlis taklim. Kada kau lagi baca selawat misalnya. Terganggu Makan nang masin jangan terlalu banyak, kena darah tinggi. Mun darah tinggi masuk rumah sakit, kada kau lagi kena hadir pengajian. Disesadangi aja ya Allah. Nah, kesehatannya kita jaga juga. Itu kesehatan tuh termasuk rezeki juga. Nah, kita kau beribadah rezeki juga. Kau beramal rezeki. Bahkan kita beramal ikhlas itu rezeki juga. Harta sudahnya rezeki. Hati gembira rezeki. Misalnya ya di rumah tangga duit kada banyak, kada sedikit aja duit. Tapi hati gembira terus melihat cucu sehat, melihat anak sehatan, hati gembira tuh rezeki juga. Kegembiraan. Bahkan kegembiraan ini biarlah lebih berharga daripada duit. Ada orang bisi duit banyak tapi pusang, stres. Ada orang tapi banyak bisi duit tapi hatinya gembira. Nah, itu yang penting kegembiraan hati. Itu rezeki ya. Banyak kayak rezeki nih. Nah, bukakan pintu-pintu rezeki ya Allah. Nah, wal khairi, pintu-pintu kebaikan. Bukakan juga pintu-pintu kebaikan. Wa abwabar rahmah, bukakan juga pintu-pintu rahmat, pintu kasih sayang Allah. Nah, pintu rahmat. Wa abwabal barakah, pintu-pintu berkah, bukakan juga pintu-pintu keberkahan. Nah, keberkahan. Wa abwaban ni'mah, nah lengkapnya li doanya leh, pintu-pintu nikmat. Nah, mun orang ni lah dapat rezeki, dapat rahmat, dapat kebaikan, dapat berkah, dapat nikmat, untungnya sudah orang ini. Pintu-pintu nikmat. Wa abwabal maghfirah, pintu-pintu keampunan, dosa pulang diampuni. Dosa diampuni. Wa abwabal quwah, dan pintu-pintu kekuatan. Maksudnya ini kuat beribadah dan kuat meninggalkan maksiat. Pintu kuat beribadah, kuat mengerjakan, kuat meninggalkan lah, kuat meninggalkan maksiat. Wa abwabus sihah, pintu-pintu kesehatan. Nah, ya kalau sehat terus, jadi dahakunya bang garing. Tapi kita manusia biasa nih ada pang garing setahun sekali, artinya banyak sehatnya pada garingnya.
wajar aja itu sebagai pelebur bagi dosa kita. Bayangkan dalam hadis Nabi kita meriap dingin seharian semalaman aja menghapus dosa setahun. Kan kita setahun ya kelak lewat setahun. Amun dihitung-hitung ini setahun ini banyak benar berbuat dosa daripada berbuat taat. Beristighfar koler aja Tuhan garing seharian semalaman meriap dingin nih. Dosa diampuni setahun. Kena setahun berikutnya pulang garing pulang, meriap dingin pulang, saya semalaman menghapus dosa setahun pulang. Nabi Muhammad kita, adapun orang kafir kada kayak itu. Orang kafir itu garing itu kada menghapus dosanya. Kalau orang Islam menghapus dosa, jadi bagus saja garing kayak ulun tipe setahun sekali bang garing. Setahun sekali garing. Tapi nang setahun sekali itu ada nang lawas pian lah, ada nang satu mata aja. Ada yang tadi bulan puasa tadi ulun sempat meriap dingin berapa yuk 2 hari kah 3 hari kah. Dulu yang tahun yang dulunya bilang bertetangga bulan garingnya, bukan di rumah aja. Ada bulan puasa tadi sempat ulun meriap dingin garingan. Nah artinya itu kan ada jiwa tuh garingnya. Itu sebagai pelebur dosa-dosa kita. Cuman kita garing itu kena ada kurang garing di sini nah. Mun orang garing kita pandir dulu. Kada usah kita mengadu-ngadu kepada makhluk. Kecuali kepada dokter. Apa? Maksudnya kayak ini. Amun kita garing, kita punya penyakit. Orang nang kita curhat itu pacangan kada kau membantu juga. Kada usah kita pergi salawaninya. Lain kayak dokter, datang ke dokter. Dok, ulun garing. Garing apa aja dokter? Kada apa-apa kita mengisahkan keluhan kita supaya dokter mau obati kada apa-apa. Atau orang betakun misalnya lain dokter tapi nya betakun. Betakun kayak apa kada nikah garing. Kada mungkin kan kita berdusta. Kita jujur garing. Kenapa aja penyakitnya ini. Nah, kalau orang betakun apa-apa. Ini maksudnya orang tuh kada betakun man kita. Dan orang tuh jangan kada kau menolong kita, jangan kita pakai kisah-kisah waninya, mengadu-ngadu ini curhat waninya, mengadu kepada Allah Taala nya. Nah, itu ada kurang garing. Kan biasanya orang meriap dingin tuh kayak ini kalau itu ada apa nih tuh? Jangan kayak ini. Aduh, jangan gitu. Seandainya Nabi gitulah. Atau di zaman dulu seorang nabi ini berdakwah membawa masyarakatnya untuk menyembah Allah, mentauhidkan Allah, sampai nabi ini bersembunyi di balik pohon, dikepung hendak dibunuh, lalu pohonnya itu digergaji oleh nanunya ini masyarakatnya nang jolim ini. Hendak tak ucap aduh sudah Tuhan coba akan nyawa bila mengucap aduh udah cabut pangkat kenabian engkau. Seandainya Nabi berucap aduh bisa cabut pangkat kenabiannya. Seandainya wali berucap aduh bisa dicabut pangkat kewaliannya. Jangan bepandir aduh ya waktu garing jangan. Baik kita Allah baik itu ya. Ya Rasulullah, astagfirullah, Allahu Akbar. Kayak itu ya pandiran kita. Atau misalnya ada apa nih tak? Masih jangan aduh. Aduh tuh kayak ada terima itu dengan takdir Allah. Nah, walaupun sakit juga jangan tak ucap aduh. Ulun pun waktu meriap dingin itu bisa juga beradaan ngarannya itu bahasanya beradaan ngarannya bahkan bisa juga nang takipik nang kayak orang nang kanakan doh kita waktu meriap dingin tuh ini gurih kita tahajud kita takipik bangun pulang bisa nang itu ya mungkin pian bisa juga mengalami gitu. Kada apa-apa beradaan tuh jangan sampai aduh. Nah, jangan kayak kada terima dengan takdir Tuhan. Gitu.
Nah, mana tadi? Wa babus salamah. Bukakan pintu keselamatan. Wa abwabul afiyah, pintu-pintu keapiatan. Putingnya wa abwabul jannah, pintu-pintu surga juga bukakan geus ulun. Pintu-pintu surga. Ingat sedikitlah, sudah waktunya sejam dah. Mudah-mudahan kita sabarataan dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala, berataan zahir batin semua hidup. Dosa mama abah kita juga mudahan mama abah kita masih hidup dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezeki mereka, dimudahkan segala urusan mereka. Seandainya meninggal dunia, Allah Ta'ala matikan mama abah kita hal keadaan beriman husnul khotimah. Dan ada mama abah kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan sini di dalam kuburnya dilapangkan kuburnya oleh Allah, dijadikan kubur mereka kebun daripada kebun surga. Dan mudah-mudahan kita seberatan termasuk dalam catatan anak-anak yang berbakti kepada kedua ibu bapak. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa kita, walau seandainya ada kita waktu hidup kita ini pernah durhaka lawan mama abah kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan meredakan hati sidin, menjadikan hati sidin ridha kepada kita berataan. Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa rzuqna fahma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum